Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan metode penelitian yang kita susun ya. Sebelumnya terima kasih dengan Bapak dosen Pak Andi yang sudah membimbing kita. Ya. Jadi kita lanjut perkenalan aja. Saya Rafli Pamungkas dengan NIM 17220608. Ya, saya Tegar Fajar Pamungkas dengan NIM 171115. Ferdiansyah dengan NIM 17220201. Enggak, dan saya Iksan Fajar Sanjaya dengan NIM 17220663. Ini kita eh, melakukan perancangan pada web e-commerce untuk toko Garcik. Nah, untuk latar belakang ini, Garcik Fried Chicken adalah bisnis makanan yang terkenal dengan ayam goreng spesial dan rasanya yang unik. Nah, ini pemiliknya ini sadar penting untuk mengikuti perkembangan teknologi agar tetap bersaing. Nah, makanya dari itu kita mencoba untuk membuat web secara online agar bisa melakukan transaksi dengan mudah, cepat, dan aman. Lanjut, Mas Iksan. Ya, berdasarkan uraian latar belakang yang tadi dijelaskan Pak Rafli, masalah yang jadi pada toko Gansik ini ialah bagaimana mempermudah operasional toko menjadi lebih cepat dan efisien dengan sistem penjualan Gansik berbasis web dengan payment gateway mid-range. Tujuan penelitian dari toko Gansik ini dibagi menjadi tiga, yaitu meningkatkan efisiensi pengolahan produk dan pencatatan transaksi. Yang kedua, mempermudah penyusunan laporan penjualan yang akurat. Dan yang ketiga, mengintegrasi pembayaran online secara menyeluruh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Gilang dengan kode NIM 17220500 ya. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang identifikasi masalah ya. Di sini terdapat 3 poin. Untuk yang pertama ada masalah dalam proses penjualan. Ya, jadi seperti kita tahu di sini ada proses transaksi manual ya. Jadi sebelum ada program ini transaksi dilakukan secara manual dan ini menyebabkan risiko kesalahan dalam pencatatan transaksi ya. Kemudian yang kedua ada laporan penjualan lambat dan ini juga menyebabkan penyusunan laporan memakan waktu yang lama. Kemudian selanjutnya ada metode pembayaran yang terbatas. Ya, seperti kita tahu sekarang sudah eranya cashless ya. Jadi kalau pembayaran terbatas tuh artinya pelanggan hanya dapat membayar secara tunai saja. Kemudian yang poin kedua adalah dampak terhadap operasional. Yang pertama, kurangnya efisiensi. Jadi proses manual itu membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Kemudian kepuasan pelanggan menurun dan ini menyebabkan pelanggan mencari alternatif lain dengan proses pembayaran yang lebih cepat. Dan yang ketiga ada risiko kehilangan data dan ini menyebabkan sulitnya kita bersaing ya dengan bisnis yang sejenis yang sudah menggunakan sistem digital lain. Dan yang poin ketiga ada tantangan pengembangan bisnis. Untuk poin yang pertama ini sulit bersaing dengan sistem digital ya. Dan yang kemudian kedua kita tidak dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas melalui penjualan daring. Ya, kemudian kita next dulu di sini ada ruang lingkup ya. Dan ruang lingkup ini terdapat 3 poin juga. Ya, ada yang pertama cangkupan sistem, kemudian batasan implementasi, dan yang terakhir tujuan akhir. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cakupan sistem. Sistem ini dirancang untuk membangun pengelolaan operasional penjualan di Garcik Fried Chicken ya. Mulai dari pengelolaan produk hingga pembayaran. Yang kedua adalah memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara daring melalui integrasi dengan payment gateway. Nah, untuk kasus kali ini kita menggunakan Midrange ya. Untuk poin kedua, ada batasan implementasi. Fokus pada pengembangan sistem berbasis web diakses oleh pemilik, karyawan, dan pelanggan. Kemudian untuk fitur utamanya sendiri mencangkup pengelolaan produk, pencatatan transaksi, laporan penjualan, dan integrasi pembayaran online yang tadi kita gunakan Midrange sebagai payment gateway-nya. Dan yang terakhir adalah tujuan akhir ya. Untuk yang pertama mempermudah dan mempercepat proses penjualan tentunya.
dan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta keamanan dalam pembayaran. Terima kasih. Oke, untuk landasan teorinya ada 3 juga ya. Ada sistem penjualan. Sistem penjualan mencakup aktivitas perusahaan untuk menjual barang atau jasa, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Penjualan berbasis web memberikan keuntungan seperti transaksi cepat, laporan akurat, dan komunikasi efektif, serta memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan lebih luas. Yang kedua, untuk Mitrans adalah layanan payment gateway terkemuka di Indonesia yang mendukung berbagai metode pembayaran dengan fitur seperti deteksi penipuan, laporan real time, dan integrasi IP. Mitras mempermudah pengolahan keuangan dan memastikan keamanan data pelanggan. Oke, untuk yang ketiga, framework kode Igniter 3. Kode Igniter 3 atau 3 adalah framework PHP berbasis arsitektur MVC yang mempermudah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi web. Next. Untuk metode penelitiannya juga ada 3, ada pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan tahap pengembangan. Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi pada usaha yang menjadi objek penelitian. Untuk yang kedua, metode pengumpulan data berdialog langsung dengan pemilik usaha, karyawan, dan pelanggan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Yang ketiga itu tahap pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem Agile dengan pendekatan Scrum. Activity diagram. Ini gambaran dari activity diagram. Contohnya itu sepertinya user melakukan login, yaitu ke menu halaman login. Nah, setelah login, seperti apa aja yang harus perlu diinput? Kayak untuk menampilkan input user password. Nah, untuk menampilkan input user password ini dia bakal melakukan proses ke masukkan username dan password, dan di validasi ini namanya decision, yang biasanya tuh dia pengkondisian. Jadi kayak kalau di dalam program itu kayak if else-nya gitu. Jadi kalau validasi, kalau iya dia akan kalau loginnya berhasil itu dia akan lanjut ke halaman dashboard. Tetapi jika tidak, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan, yaitu seperti kayak password Anda salah atau user ID tidak terdaftar gitu. Next. Nah, untuk activity diagram pemesanan ini seperti kayak gini, seperti sebelumnya sih sama. Untuk alur melakukan login, dia kan ada bentuk nih. Ini bentuknya ini biasanya disebut alternatif proses, dan kayak halaman dashboard gitu. Gambar dari ini flow chartnya itu dia namanya itu alternatif proses. Dari ini kasir melakukan login, dari login dia menuju ke halaman dashboard jika berhasil login. Nah, dari halaman dashboard dia memilih menu ke halaman transaksi, dan menampilkan menu lagi nih, menampilkan menu. Nah, menampilkan menu, dia memilih menu lagi langsung ke pengkondisian. Nah, menu keranjang. Jika dia ingin dilanjutkan pembayarannya, kayak misalnya dia kan udah masukkan ke keranjang nih barangnya gitu. Nah, kalau batal, dia bakal balik lagi ke menu sebelumnya. Tetapi jika iya, maka dia akan menampilkan metode pembayaran dan detail barang. Nah, selanjutnya setelah menampilkan metode pembayaran dan detail barang, memilih metode pembayaran.
Jadi kayak metode pembayarannya kayak via misalnya via transfer gitu, via bank atau cash juga bisa gitu. Nah, ini contohnya itu yaitu menampilkan barcode virtual account. Dia biasanya ini transfer kayak biasanya itu dia ada di BCA gitu virtual account nomor virtualnya. Nanti muncullah cek status pembayaran. Nah, cek status pembayaran ini dia akan menampilkan pembayaran kita kayak misalnya pembayarannya udah berhasil atau belum atau masih sedang diproses gitu. Nah, selanjutnya eh, next. Nah, untuk kelas diagram ini dia ada user detail, kategori produk, user, produk, orders, order detail, pelanggan. Ini merupakan dari tabel-tabel yang ada pada database kita. Ya, contohnya itu user. User biasanya itu ada yang namanya itu ID. Nah, ID ini biasa dipakai untuk primary-nya. Primary dari user ini untuk membedakan dari semua kode-kode yang ada di user di tabelnya. Jadi untuk username, password, role, rate, yaitu bisa jadi apa namanya ya ya foreign key, tetapi nggak bisa untuk semuanya untuk foreign key-nya. Nah, dari table user ini dia masuk ke user detail. Jadi setiap user itu dia ada detailnya untuk kayak misalnya data-data isi usernya, kayak apa namanya nomor identitas, tanggal lahir gitu, nomor KTP atau foto profilnya dia gitu. Terus ya serta banyak lah yang untuk yang lain-lainnya. Dan untuk yang dia user ini menangani apa aja sih dia untuk menanganinya, menangani order gitu kan. Order order itu ada ID-nya, ID pelanggan, eh, ID user, eh, dan ini nih orders ini di apa namanya dia di apa namanya ngambil ID pelanggan itu. ID pelanggan itu biasanya itu dia dari apa namanya foreign key di bagai foreign key. Dia apa namanya digabung dari table table pelanggan ke table order, dan ID user juga dia ambil gitu. Nah, ambil apa namanya primernya sebagai foreign key-nya di tablenya orders. Nah, untuk tanggal order, payment payment type gitu, bank, FA number, status code gitu. Nah, oh ya, untuk order ID ini saya tipenya itu saya berikan tipe integer, dan apa namanya biasanya itu dia otomatis otomatis dari database-nya, otomatis. Jadi dia memberikan nomornya itu dari database-nya langsung, apa namanya kayak ID pelanggan, ID user gitu. Terus untuk tanggal order biasanya kita ya dia tipenya itu date atau biasanya tanggal tipenya gitu kalau dalam bahasa kita. Terus varchar biasanya ada juga nih yang char gitu. Jadi perbedaan varchar sama char itu hampir sama sih sebenarnya gitu. Dan untuk apa namanya produk, ya, di sini produk ada ada kategori produk dan order detail ya kan. Nah, dari order detail ini dia ngambil dari berbagai table. Jadi kayak contoh dari apa namanya dari produknya, dari ID produk, ordernya gitu, order yang keberapa gitu kan, terus jumlah yang dipesannya berapa gitu, terus subtotal dari harganya itu, eh, jadi dikelompokkan ke dalam table order detail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya ingin menjelaskan sequence diagram login ya. Untuk aktornya ini kasir. Yang pertama, kasir mengakses website atau situs sistem Garcik-Raciken ya. Dan sistem akan menampilkan halaman login. Dan langkah yang kedua di sini user akan menginputkan username dan password yang valid.
dan dilakukan pengecekan data dengan database user. Apakah data tersedia atau tidak? Jika data tersedia, maka menuju ke halaman dashboard kasir. Dan jika tidak tersedia, maka menampilkan invalid pesan kesalahan. Lanjut. Dan yang kedua di sini ada sequence diagram pemesanan. Pertama, kasir mengakses halaman dashboard ya. Tadi sudah masuk dari login, sekarang lanjut ke dashboard. Dan yang kedua, memilih menu transaksi pada sidebar. Sini ada pada halaman dashboard kan ada menu transaksi atau master menunya. Dan dashboard akan meminta data nih kepada sistem. Data pada sistem. Terus sistem akan meminta data nih, akan mengambil data pada database produk. Dan database produk akan mengirimkan respon, akan mengirimkan data produk, dan sistem akan merespon dan menampilkan data pada halaman transaksi. Kedua, jika pelanggan ingin membeli, misalnya ada pemesanan atau ada order, kasir akan menambahkan produk yang dipilih atau yang diinginkan oleh pelanggan ke keranjang. Dan halaman transaksi ini akan melakukan permintaan nih kepada sistem untuk menambahkan data produk ke keranjang. Data produk akan ditampilkan di halaman sistem pada kolom keranjang. Dan di sini ada fungsi opsional. Ada opsional jika kasir salah atau ingin merubah permintaan pelanggan, kasir di sini ada fitur hapus produk pada kolom keranjang. Dan sistem akan melakukan halaman transaksi akan mengirimkan permintaan untuk hapus keranjang kepada sistem. Sistem akan meloop balik dan menampilkan data keranjang yang baru seperti itu. Yang kedua ada jika sudah sesuai dengan permintaan pelanggan atau order yang sudah sesuai, kasir akan menginputkan nama pelanggan dengan yang tertera pada kolom card ada from, nama pelanggan dan totalnya di situ. Di sini untuk totalnya ditampilkan secara otomatis setelah kasir menginputkan produk, dan berkurang jika melakukan hapus produk. Setelah semuanya sudah diinputkan atau sudah fix, kasir akan menekan tombol checkout. Dan data produk atau data card akan dikirim kepada pop-up Mitrans atau halaman Mitrans. Jika kasir ingin menampilkan details, di sini ada memilih details yang berisikan nama pelanggan, terus produk apa saja yang dibeli dan total. Itu total dan subtotalnya seperti itu. Dan kasir kalau sudah fix, kasir memilih metode pembayaran sesuai dengan permintaan pelanggan. Bisa virtual account, bisa bank transfer, bisa barcode, dengan dompet digital apa saja seperti itu. Karena sistem ini sudah diintegrasikan dengan payment gateway Mitrans. Jika kasir akan mengasih tahu nomor virtual account atau barcode-nya
kepada pelanggan. Jika pelanggan sudah membayar, ada fungsi cek status di sini. Nah, ini untuk expirednya hingga 1 menit gitu. Jika sudah, maka akan menampilkan pesan berhasil jika berhasil. Tapi kalau gagal atau expired, dia akan menampilkan pesan gagal. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piko Marfiawan dengan NIM 17220423. Kesimpulan, sistem penjualan Garcik Friendshiken berbasis web dengan integrasi Mitrans Payment Gateway solusi untuk mempermudah penjualan pada penjual. Garcik dapat menawarkan berbagai metode pembayaran digital, termasuk dompet digital, kartu kredit, dan transfer bank, yang meningkatkan payment gateway, memungkinkan proses dengan aman, serta mengurangi risiko pencatatan manual yang biasa terjadi pada sistem tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.